Selamat pagi, siang, sore, dan malam YouTuber. Begitu banyak anomali-anomali aneh, unik, menakjubkan, bahkan mengandung anomali dan fenomena di dunia ini. Namun mungkin kita tidak menyadarinya. Maka dari itu, kami mengumpulkannya untukmu. Dari seluruh dunia, sudah kami buatkan narasi serta cerita agar bisa menjadi hiburan dan pengisi waktu-waktu horormu. Selamat menyaksikan. Apakah mesin waktu mungkin diciptakan sehingga kita dapat melakukan perjalanan ke masa lalu yang faktanya sudah terlewatkan, atau bahkan ke masa depan yang faktanya belum terjadi? Mungkin kisah-kisah berikut ini akan membuatmu berpikir tentang itu. Video pertama kita awali dengan kisah dua orang profesor yang mengalami pergeseran waktu. Mereka tanpa sengaja melihat masa lalu yang seharusnya tidak ada di masa mereka. Kita coba simak kisahnya. Pada tanggal 10 Agustus 1901, dua orang profesor dari St. Hugh College di Oxford, Inggris, yang bernama Charlotte Anne Moberly dan Eleanor Jourdain melakukan perjalanan ke Perancis untuk mengunjungi Istana Versailles. Saat mereka berjalan di sekitar puri kecil di dalam lahan yang dikenal dengan nama Petit Tryon, pasangan ini mengklaim jika sesuatu yang sangat aneh telah terjadi. Mereka menceritakan tiba-tiba mereka dikelilingi oleh orang-orang yang mengenakan pakaian periode tahun 1780-an, dan anehnya lagi mereka juga melihat Marie Antoinette, yaitu Ratu Perancis terakhir sebelum revolusi Perancis, yang sedang duduk di bangku taman sendirian. Moberly dan Jourdain segera menyadari jika yang mereka lihat tampaknya tidak mungkin, karena Antoinette telah dinyatakan bersalah atas pengkhianatan tingkat tinggi dan dipenggal menggunakan guillotine pada tahun 1793. Pasangan itu kemudian mengklaim jika semua orang tiba-tiba menghilang secara misterius, tepat ketika seorang pemandu wisata mendekati mereka. Singkat cerita, pada tahun 1911, kedua profesor itu menulis sebuah buku berjudul Petualangan Bersama Charlotte Anne Moberly dan Eleanor Jourdain. Isi buku itu menggambarkan secara rinci pengalaman aneh mereka. Karena kredibilitas penulis dan catatan dasar yang mereka ceritakan secara luas dianggap sebagai salah satu bukti terbaik bahwa perjalanan waktu mungkin benar-benar ada. Jadi mungkinkah kedua profesor ini telah mengalami perjalanan waktu dan dengan sekilas melihat kehidupan masa lalu yang pernah terjadi? Atau itu hanya semacam halusinasi yang aneh? Banyak orang yang mempercayai kisah dua profesor ini karena kredibilitas yang mereka miliki. Namun mungkinkah kedua profesor ini benar-benar telah mengalami pergeseran waktu? Tanpa sengaja mereka telah melihat masa lalu. Contohnya, mereka melihat Ratu Perancis, Marie Antoinette, yang seharusnya hidup bertahun-tahun sebelum masa mereka. Dan selanjutnya sebuah kisah seorang lelaki tua dari Norfolk, Inggris pada tahun 1973, yang mana dia juga mengalami pergeseran waktu, telah melihat kehidupan di masa lalu di masanya sendiri. Kita coba simak kisahnya, lalu nanti berikan teorimu di bawah video ini. Kisah ini berasal dari tahun 1973, sebuah pengalaman seorang lelaki tua dari Norfolk, Inggris. Kita sebut saja dengan nama Pak Tua. Menurut catatan, Pak Tua ini memiliki hobi mengoleksi koin, yang biasanya menyimpan koin-koinnya di dalam amplop-amplop plastik. Pada tahun 1973, Pak Tua mengunjungi sebuah toko untuk membeli amplop. Dia belum pernah mengunjungi toko itu sebelumnya.
Di toko itu, dia merasakan suasana yang sangat khas di sana, yang sangat berbeda dari toko-toko yang pernah dia kunjungi. Sebelum dia sempat mengagumi suasana unik di toko itu, seorang gadis muda tiba-tiba menghampirinya. Tapi gadis itu mengenakan pakaian yang sepertinya bukan dari masa itu. Pak tua itu mengatakan tujuannya yaitu mencari amplop plastik istimewa untuk menyimpan koin-koinnya. Kemudian gadis itu mengeluarkan sejumlah amplop dari kotak yang penuh dengan barang aneh yang belum pernah Pak tua itu lihat sebelumnya. Gadis itu juga berkata bahwa para awak kapal biasa membeli amplop-amplop semacam ini untuk digunakan sebagai wadah mata kail. Sesudah membayar, Pak tua itu keluar dan meninggalkan toko. Di awal cerita, kisah Pak tua ini hampir sama dengan kisah-kisah normal lainnya. Namun, kelanjutan dari kisah ini terjadi seminggu kemudian setelah Pak tua mengunjungi toko tadi. Disinilah misteri mulai terlihat. Kita cek lagi. Seminggu kemudian, Pak tua kembali berkunjung ke toko itu untuk membeli amplop lagi. Namun, kali ini dia betul-betul terkejut karena tempat itu sudah berubah. Bagian luar maupun bagian dalam toko itu gelap dan kelihatan bobrok. Selain itu, pelayan tokonya bukanlah seorang gadis muda yang pernah dia temui sebelumnya, melainkan seorang wanita dewasa. Karena penasaran, dia bertanya tentang si gadis yang pernah ditemuinya minggu lalu. Tapi wanita itu sama sekali tidak tahu, bahkan dia malah terlihat bingung dengan klaim Pak tua. Pak tua menunjukkan ke wanita itu amplop yang pernah dibelinya di toko itu sebelumnya. Anehnya, wanita itu kembali menjawab bahwa tokonya tidak pernah menjual amplop semacam itu. Heran, mereka memeriksa tanggal pembuatan amplop-amplop yang dibeli Pak tua sebelumnya. Mereka semakin merasakan keanehan karena tanggal pembuatan amplop itu ternyata produksi lama yang dibuat sebelum Perang Dunia I. Kisah Pak tua ini langsung tersebar di Norfolk kala itu. Bahkan media-media lokal menceritakan ulang kisah Pak tua. Namun kisah ini tidak begitu mudah diterima. Beberapa orang menganggap jika Pak tua hanya berhalusinasi. Namun beberapa ahli di masa itu mengatakan jika Pak tua benar-benar mengalami pergeseran waktu dengan bukti amplop yang dimiliki Pak tua yang sempat dia beli dengan gadis muda di toko itu sebelumnya. Menurut beberapa ahli di masa itu, kasus yang dialami Pak tua itu disebut dengan time slip, di mana kekuatan masa lalu menimpa masa kini. Pak tua itu telah tergelincir masuk ke zaman lain. Jadi mungkinkah pria tua dari Norfolk tadi telah mengalami lompatan waktu, tepatnya ke masa yang telah berlalu? Atau mungkin sesuatu yang lebih misterius sebenarnya sedang terjadi? Akan tetapi kisah ini sempat menjadi topik yang panas di masa itu. Banyak berita-berita lokal menjadikan kisah Pak tua sebagai headline berita. Dan selanjutnya, coba bayangkan saat kamu sedang jalan-jalan santai pada suatu malam, tiba-tiba terbentuk jalinan waktu yang membawamu pergi lebih dari 50 tahun ke depan. Dan kemudian ditabrak oleh Uber atau taksi online. Hal inilah yang terjadi pada seorang pria bernama Rudolf Fenn pada tahun 1876. Seorang pria yang dinyatakan tanpa sengaja melakukan perjalanan waktu. Kisah ini dianggap sebagai kisah paling asli, paling aneh, dan paling tragis di masa itu. Coba kita simak kisahnya. Sebuah kisah sangat aneh dan tercatat asli telah terjadi pada bulan Juni tahun 1950 di sebuah persimpangan di Times Square, New York. Seorang petugas polisi memperhatikan seorang pria yang kebingungan berdiri di tengah jalan mengenakan pakaian yang ketinggalan zaman, pakaian dari era Victoria yang seharusnya hanya digunakan oleh orang-orang di tahun 1800-an. Di tengah kebingungannya, tiba-tiba lampu lalu lintas berubah menjadi hijau. Pria itu menjadi shock. Dia berlari cepat menuju trotoar, tapi dalam keadaan panik yang tidak biasa, dia berlari ke depan sebuah taksi dan tertabrak, sehingga menyebabkan dia meninggal di tempat.
Tidak ada seorang pun di tempat kejadian yang melihat kemunculan pria itu. Dia tampaknya muncul entah dari mana. Penampilannya juga sangat aneh, mengenakan topi sutra tua, berjambang, mantel berkancing, dan sepatu berkancing. Setelah dilakukan pemeriksaan, petugas polisi menemukan beberapa benda mencurigakan di sakunya. Disinilah keanehan mulai terjadi. Petugas menemukan barang-barang di sakunya, tapi barang-barang itu sepertinya bukan berasal dari masa itu. Di saku pria itu ditemukan koin dan uang kertas kuno yang bertanggal sekitar tahun 1876. Selembar kertas tagihan perawatan kuda dari Lexington Avenue. Uang sekitar $70 versi lama yang sudah tidak digunakan pada tahun 1950. Sebuah token kuningan untuk pembelian bir seharga 5 sen bertuliskan nama toko yang tidak dikenal. Dan sejumlah kartu nama yang bertuliskan nama Rudolph Fence berisi sebuah alamat di Fifth Avenue. Anehnya, walaupun semua benda yang ditemukan di saku pria itu sudah berumur tua, tapi tidak terlihat adanya tanda-tanda penuaan di benda-benda itu. Di awal kisahnya saja sudah membuat kita berpikir pasti ada suatu keanehan di sana. Pakaian pria yang ditemukan dari tahun 1800-an, sedangkan di masa itu tahun 1950, pakaian yang dikenakan pria itu sebenarnya tidak pernah dikenakan lagi oleh orang-orang di masa tahun 1950. Beberapa benda dari tahun 1876 akan tetapi tidak mengalami penuaan. Selanjutnya akan membuatmu lebih bingung. Akhirnya, Kapten Hubert V. Rim dari Divisi Orang Hilang mulai menyelidiki asal-usul pria tersebut. Sebagai permulaan, dia mencari data di kepolisian seseorang yang bernama Rudolph Fence. Namun, dia tidak menemukan apapun. Nama Fence tidak tercantum dalam buku alamat, bahkan sidik jarinya pun tidak tercatat. Petunjuk satu-satunya adalah alamat di kartu nama yang ditemukan tadi. Kartu nama itu mengarah ke sebuah etalase toko di Fifth Avenue. Namun, tidak ada seorang pun di sana yang mengenal siapapun yang bernama Rudolph Fence. Polisi memperluas pencarian. Meskipun tidak menemukan banyak, pihak kepolisian akhirnya menemukan seorang pria yang bernama Rudolph Fence Jr. yang ditemukan dalam buku telepon tahun 1939, namun sudah meninggal 5 tahun sebelumnya. Tapi di dalam catatan kepolisian, janda dari Rudolph Fence Jr. masih hidup dan tinggal di Florida. Mulai saat itulah ceritanya berubah menjadi yang paling aneh. Kapten Hubert dan pihak kepolisian segera menghubungi janda pria yang bernama Rudolph Fence Jr. itu. Janda itu mengatakan pada pihak kepolisian bahwa dia mengenal Rudolph Fence yang dicari oleh pihak kepolisian, dan itu adalah ayah mertuanya. Janda itu juga menceritakan bahwa ayah mertuanya telah menghilang tanpa jejak beberapa dekade sebelumnya. Di saat usia mertuanya itu 29 tahun, dia terakhir terlihat sedang berjalan-jalan di sekitar Times Square dan tidak pernah kembali lagi. Beberapa waktu kemudian, Kapten Hubert Rim mengkonfirmasi cerita ini dengan mencari catatan lama orang hilang di arsip kepolisian, dan tercatat seorang pria bernama Rudolph Fence memang telah hilang pada tahun 1876, 74 tahun sebelumnya. Catatan kepolisian juga tertulis deskripsi orang hilang itu mengenakan topi sutra, berjambang, mantel berkancing, dan sepatu berkancing, yang mana semuanya cocok dengan pria yang muncul secara misterius di Times Square tahun 1950. Mungkin kamu beranggapan jika kisah ini hanya sebuah cerita fiksi, hanya sebuah dongeng untuk anak sebelum tidur. Namun yang mengejutkan, ditemukan juga beberapa media lokal dari tahun 1876 yang memberitakan seorang pria bernama Rudolph Fence yang menghilang. Selama bertahun-tahun, Kapten Hubert Rim menolak menceritakan apa yang dia temukan. Kasus itu dianggap sebagai kasus yang tidak terpecahkan. Lagi pula, tidak ada yang akan percaya padanya. Hingga akhirnya,
kebenaran terungkap. Kisah Rudolf Fens ini sudah banyak diceritakan ulang dan menjadi kisah berbentuk novel yang sangat terkenal. Salah satunya sebuah novel tahun 1951 dengan judul I'm Scared. Baru-baru ini pada tahun 2007, tambahan baru legenda Fens kembali muncul dalam bentuk artikel surat kabar yang diduga dari tahun 1951 yang melaporkan insiden Rudolf Fens. Konon, artikel tersebut tidak pernah muncul secara online sehingga keberadaannya belum dikonfirmasi. Sampai hari ini, banyak yang percaya kejadian itu benar-benar terjadi dan kisah Rudolf Fens merupakan kejadian nyata yang menjadi legenda urban. Legenda Rudolf Fens adalah kisah perjalanan waktu yang dianggap paling orisinal, yang membuat banyak orang banyak terlibat dalam topik tersebut. Tapi benarkah kisah Rudolf Fens, yaitu seorang pria yang berhasil menembus waktu? Atau kisah ini hanya sebuah legenda urban yang hanya dibuat hanya untuk sekedar cerita anak sebelum tidur? Kamu mulai memutuskan. Coba tuliskan teorimu di bawah video ini. Selanjutnya, sebuah berita yang sempat menggemparkan Cina beberapa tahun terakhir ini tentang sebuah terowongan sepanjang 400 meter yang diklaim bisa membalik waktu. Kita coba simak ceritanya. Sebuah terowongan sepanjang 400 meter di provinsi Guizhou, China beberapa waktu terakhir ini telah menjadi viral. Kabarnya, terowongan 400 meter itu dapat mengubah waktu. Siapapun yang berkendara melalui terowongan yang terletak di distrik Honghuagang, kota Zunyi itu menemukan waktu di ponsel mereka secara misterius terbalik tepat 1 jam. Terowongan itu dibangun bertahun-tahun yang lalu, tapi penduduk setempat mengalami efek perjalanan waktu yang aneh dalam setahun terakhir ini. Beberapa orang berpikir hal itu mungkin disebabkan oleh distorsi medan magnet, namun yang lain mengira itu hanya gangguan sederhana atau ada masalah dengan menara seluler. Banyak yang memberi nama terowongan itu dengan sebutan terowongan waktu Tiongkok. Menurut kabar, siapapun yang memasuki terowongan itu akan mengalami kemunduran waktu. Misalkan, seseorang masuk ke terowongan pada pukul 7.00 pagi, seharusnya akan keluar di sisi lain terowongan hanya dalam waktu 5 menit, yang artinya pada pukul 7:05 pagi. Namun yang terjadi lebih aneh, saat orang tersebut keluar dari sisi lain terowongan, ponselnya akan membaca pukul 6:05 pagi atau 1 jam lebih awal, yang artinya waktu menjadi mundur selama 1 jam, padahal seharusnya maju selama 5 menit. Katanya, siapapun yang keluar melalui terowongan itu harus melakukan setting ulang waktu di ponselnya karena telah terjadi kemunduran waktu selama 1 jam. Tapi hal itu hanya terjadi dengan waktu yang tertera di ponsel. Sejak November 2012, beberapa wartawan dari outlet berita Cina, Guiyang dan Evening News melakukan pengujian dengan memasuki terowongan waktu beberapa kali menggunakan ponsel mereka sendiri. Dan mereka menemukan bahwa terjadi pembalikan waktu sekitar 80% dari waktu sebenarnya. Anehnya, setelah dilakukan tes dari pihak operator telekomunikasi, tidak terdeteksi sesuatu yang tidak normal. Mungkinkah ini tidak lebih dari gangguan sederhana? Misalkan menara seluler yang bermasalah, atau mungkin sesuatu yang lebih misterius sedang terjadi. Sementara ini, beberapa orang berspekulasi bahwa mungkin terowongan waktu di Cina ini berisi lengkungan dalam ruang dan waktu, di mana batas-batas alam semesta melengkung ke dalam diri mereka sendiri, sehingga memungkinkan ponsel melakukan perjalanan singkat 1 jam ke masa lalu. Sebenarnya tidak ada cara untuk mengetahui alasan yang terjadi di balik keanehan ini. Namun cukup menyenangkan untuk berspekulasi. Apa yang mungkin terjadi dalam terowongan itu? Kamu punya teorinya? Selanjutnya, sebuah kisah seorang marsekal udara yang juga mengalami lompatan waktu.
yang mana kisahnya banyak dijadikan cerita dan bahkan inspirasi para penulis terkenal. Kita coba simak kisahnya. Pada tahun 1935, sesuatu yang aneh telah terjadi dengan seorang marsekal udara yang bernama Sir Victor Goddard. Dia merupakan seorang komandan wing yang dikirim untuk memeriksa lapangan terbang yang sudah terbengkalai di dekat Edinburgh di sebuah tempat bernama Drem. Di saat itu, dia menggunakan sebuah pesawat biplane dan menemukan gudang di lapangan terbang itu dalam keadaan sangat bobrok. Juga terlihat beberapa ternak yang sedang memakan rumput yang sudah menembus retakan di aspal. Setelah yakin dengan pemeriksaannya, Victor memutuskan untuk kembali ke pangkalan dan melaporkan seluruh hasil pemeriksaannya. Namun belum beberapa jauh, dia mengalami masalah saat menerbangkan pesawat di tengah hujan lebat, sehingga Victor memutuskan untuk terbang kembali ke Drem. Di saat itulah, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Saat dia mendekati lapangan terbang Drem, hujan yang tadinya deras tiba-tiba berhenti dan berubah menjadi sinar matahari yang cerah. Ketika dia melihat ke bawah, dia melihat lapangan terbang yang tadinya bobrok tiba-tiba telah sepenuhnya direnovasi dan sekarang sedang digunakan. Dia juga melihat beberapa mekanik berseragam biru sedang berjalan berkeliling dan 4 pesawat kuning diparkir di landasan. Victor merupakan pilot berpengalaman, namun salah satu model dari pesawat yang diparkir di landasan itu benar-benar tidak dikenalinya. Itu adalah pengalaman yang sangat membingungkan Victor. Pertama, bagaimana mungkin dapat terjadi renovasi secara instan, padahal dia baru saja beberapa menit meninggalkan lapangan terbang itu, dan itu dalam keadaan bobrok. Kedua, para mekanik seharusnya memakai seragam berwarna kaki dan bukan berwarna biru. Ketiga, pesawat angkatan udara seharusnya dicat dengan cat berwarna aluminium keperakan, sedangkan pesawat yang terparkir di lapangan itu berwarna kuning. Singkat cerita, Victor kembali ke pangkalan dan menceritakan pengalamannya kepada rekan-rekannya. Namun, beberapa dari rekannya sulit untuk percaya. Mereka beranggapan jika Victor hanya berhalusinasi. 4 tahun kemudian, tepatnya tahun 1939, Victor memecahkan misteri itu. Di tahun itu perang sedang terjadi di Eropa, Perang Dunia II. Victor kebetulan mengunjungi pangkalan udara Drem sekali lagi. Semua yang dia lihat sekarang sama persis seperti yang dia lihat pada tahun 1935. Mekanik berseragam biru, pesawat berwarna kuning, dan bahkan menemukan pesawat yang tidak dapat dia identifikasi sebelumnya yang bernama Miles Magister. Kisah Victor Goddard ini telah menarik perhatian seorang penulis terkenal, James Herbert Brennan, yang akhirnya mengabadikan kisah Victor Goddard ke dalam bukunya yang berjudul Time Travel: A New Perspective. Di dalam buku itu, Brennan menceritakan berdasarkan kisah nyata yang aneh tentang pengalaman pergeseran waktu yang terjadi pada marsekal udara Sir Victor Goddard. Jadi mungkinkah Victor Goddard entah bagaimana telah mengalami lompatan waktu, yaitu terbang 4 tahun ke depan, dan sekilas melihat sesuatu yang belum terjadi, dan kemudian segera kembali ke masanya sendiri. Selanjutnya, apa yang akan kamu lakukan jika kejadian lompatan waktu tanpa sengaja terjadi padamu pada saat kamu sedang mengemudi? Seperti kisah berikut ini yang dialami oleh 3 orang pada tahun 1988. Kisah yang sempat membuat panas media berita lokal pada masa itu. Supaya tidak penasaran, kita cek langsung videonya. Pada tahun 1988, Ken Meow dari media berita Strength Magazine 2 menuliskan sebuah kasus perjalanan waktu yang luar biasa dengan judul Time Traveler. Artikel itu menceritakan tentang 2 orang pria yang menyebut dirinya LC dan mengalami salah satu peristiwa paling menakjubkan dalam hidupnya, sesuatu yang tidak pernah bisa dilupakan. Pada tanggal 20 Oktober 1969, LC dan seorang rekan bisnisnya yang bernama Charlie
melakukan perjalanan ke utara di sepanjang Highway 167 menuju kota pusat minyak Lafayette yang jauhnya sekitar 15 mil. Dalam perjalanan mereka, sekitar jam 1.30 siang, jalanan itu tampak sepi sampai mereka melihat agak jauh di depan mereka. Tampak seperti mobil tua jenis Old Turtle yang berjalan sangat lambat. Yang menarik, kondisi mobil itu terlihat sangat baik dan mulus, meskipun usianya sudah puluhan tahun, seolah-olah baru saja diservis, membuat Elsie dan Charlie kagum. Mereka juga melihat plat nomor oranye terang yang sangat besar, bertuliskan tahun 1940, tercetak jelas di atasnya. Awalnya mereka mengira jika mobil itu pasti salah satu peserta parade mobil antik yang mungkin terpisah dari peserta lainnya. Saat mereka perlahan melewati mobil Old Turtle itu, mereka memperhatikan bahwa pengemudi mobil Old Turtle itu adalah seorang wanita muda yang mengenakan pakaian vintage tahun 1940. Masalahnya, saat itu tahun 1969 dan melihat seorang wanita muda yang mengenakan topi lengkap dengan bulu serta mengenakan mantel bulu, hal itu tidak biasa. Terlihat juga seorang gadis kecil berdiri di kursi di sebelahnya yang juga mengenakan mantel dan topi yang tebal. Menurut Elsie dan Charlie, ekspresi wajah wanita itu terlihat ketakutan dan panik karena wanita itu sepertinya melihat ke depan dan ke belakang, seolah-olah dia tersesat atau membutuhkan bantuan. Elsie memanggilnya dan bertanya apakah dia butuh bantuan. Wanita itu mengangguk, ya. Elsie memberi isyarat padanya untuk menepi dan parkir di pinggir jalan, lalu mereka juga menepi di depannya. Saat mereka berhenti di bahu jalan, Elsie dan Charlie menoleh untuk melihat mobil tua tadi di belakang mereka. Namun yang membuat mereka heran, mobil itu sudah hilang dari belakang mereka. Tidak ada tanda-tanda jika mobil itu pernah berhenti. Yang perlu diingat, mereka saat ini berada di jalan raya yang terbuka. Tidak ada tempat untuk menyembunyikan mobil tua itu. Tapi mobil tua itu dan penghuninya menghilang begitu saja. Itu bukan satu-satunya keanehan yang dialami Elsie dan Charlie. Saat mereka melanjutkan perjalanan, mereka menemukan keanehan yang lain, bahkan melibatkan orang ketiga. Kita coba cek. Elsie dan Charlie kembali melanjutkan perjalanan mereka dengan puluhan pertanyaan tanpa jawaban tentang keanehan yang baru saja mereka alami. Tak lama, mereka mengemudi hingga utara Highway 167. Di kejauhan mereka melihat sebuah mobil, tapi dengan model baru, model yang dibuat dari tahun 1969, dengan seorang pria yang mengemudikannya. Mobil baru itu berusaha mendahului mobil yang sangat tua dengan kecepatan lambat, bahkan sangat lambat, sehingga tampaknya hampir berhenti. Saat mobil baru itu berusaha mendahului mobil tua kedua ini, mobil tua itu mulai melakukan hal yang sama seperti mobil yang pertama. Sesaat kemudian, tiba-tiba menghilang. Merasa dua hal yang terjadi di luar logika, mereka berasumsi ini bukan sebuah kecelakaan, tetapi sesuatu yang lebih menghantui, dan tentunya sesuatu yang lebih misterius. Setelah mendiskusikan apa yang dilihat mereka masing-masing, ketiga pria itu berjalan di area itu selama 1 jam. Pria ketiga, pemilik mobil baru yang berasal dari luar negeri, bersikeras melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Dia merasa bahwa itu adalah situasi orang hilang dan mereka telah menjadi saksinya. Namun Elsie dan Charlie menolak melakukannya karena mereka tidak tahu kemana wanita dan anak di mobil tua pertama beserta mobilnya pergi. Selama bertahun-tahun, ketiga pria ini tetap berhubungan melalui telepon, sekedar membicarakan kejadian yang telah mereka alami. Kisah ketiga pria ini telah tersebar di masa itu. Media berita lokal berlomba-lomba menceritakan kembali kisah aneh yang dialami tiga pria itu, dan telah menjadi pembicaraan hangat di masa itu. Banyak orang yang mengaitkan pengalaman mereka merupakan pengalaman pergeseran waktu, bahwa Elsie dan dua pria lainnya tanpa sengaja mengalami lompatan waktu.
Bahkan beberapa yang lain menyatakan mungkin wanita dalam mobil itu yang sebenarnya mengalami lompatan waktu dari masa lalu ke masa depan. Kisah Elsie dan Charlie benar-benar menarik perhatian orang-orang di masa itu. Bahkan di masa sekarang, media-media online pun memberitakan kembali cerita-cerita tentang Elsie dan Charlie. Mungkinkah mereka bertiga benar-benar telah mengalami lompatan waktu? Atau mungkin sebenarnya wanita yang ada di mobil pertama ataupun mobil kedua yang menghilang tadi yang sebenarnya mengalami lompatan waktu ke masa depan? Atau Elsie dan temannya lah yang mengalami lompatan waktu ke masa lalu? Kamu punya teorinya? Jika iya, jangan malu-malu, tuliskan teorimu di bawah video ini. YouTuber, itu tadi video-video aneh, unik, menakjubkan, mengandung anomali dan fenomena yang sudah kami kumpulkan untukmu. Sudah kami buatkan narasi, juga cerita, agar bisa menjadi hiburan dan pengisi waktu horormu. Saya Robi undur diri, kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Salam anomali.